Yo, kembali lagi di channel Voice Story Gundam bersama gua di sini, Admin Bray. So, kali ini gua akan selesaikan pembahasan dari Gundam generasi ketiga dari seri Mobile Suit Gundam Double O, yaitu Gundam Virtu. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak videonya. Virtu atau dengan nomor model GN005 Gundam Virtu adalah penerus dari Gundam generasi kedua Celestial Being, yaitu Pluton Gundam. Virtu dilengkapi dengan persenjataan berat sekaligus armor lapis baja. Karena spesifikasinya ini, dari keempat Gundam yang digunakan Celestial Being dalam intervensi senjata, Virtu memiliki daya serang jarak jauh sekaligus pertahanan yang paling tinggi. Dengan desain armor besar padat yang menghalangi artikulasi persendian, mobilitas dan kemampuan mengelak Virtu lebih rendah daripada ketiga Gundam lainnya. Untuk mendukung Virtu di setiap misi, Virtu disandingkan dengan Gundam lainnya seperti dengan Exia maupun Kyrios. Dari segi ukuran, Virtu lebih besar dari Gundam lainnya. Namun, dari segi penglihatan itu tidak benar. Pasalnya, dengan bantuan efek pengurangan bobot massa dari partikel GN, bobot Virtu bisa lebih ringan, bahkan kurang dari Mobile Suit Union Flag. Seperti tiga Gundam lainnya, Virtu juga dapat mengaktifkan sistem Trans-Arm, di mana saat Trans-Arm diaktifkan, sistem ini membuat kinerja dari GN Drive menjadi 3 kali lipat. Sehingga membuat peningkatan kinerja 3 kali lipat pada kemampuan mesin dan juga persenjataan Gundams. Persenjataan pada Virtu sendiri diantaranya ada GN Bazooka. Ini adalah senjata yang mampu menembakkan berkas partikel GN berenergi tinggi. Saking kuatnya, GN Bazooka mampu menguapkan beberapa mobile suit sekaligus. Bahkan dalam penggunaan burst mode atau mode penuh, saat dikombinasikan dengan Trans-Arm, GN Bazooka memiliki pengeluaran maksimum yang sangat kuat, bahkan dapat mendorong Virtu ke belakang cukup jauh. Dalam burst mode, GN Bazooka mengkonsumsi partikel GN yang sangat besar dari Condenser maupun GN Drive. Sehingga ketika menggunakan Trans-Arm, Trans-Arm pun akan berakhir setelah 1 kali tembakan. Senjata lainnya yang tidak kalah kuat ada 2 GN Cannon. Walaupun kekuatannya lebih rendah dari GN Bazooka, senjata ini tetap saja mematikan untuk mobile suit musuh. Karena persenjataan didesain dengan penggunaan fleksibilitas yang luas, GN Cannon dapat menargetkan musuh dari sisi manapun Virtu berdiri. Dan dengan mengarahkan GN Cannon dan juga GN Bazooka ke arah serangan yang sama, Virtu dapat memberikan serangan yang menghancurkan. Karena mobilitas dari segi pengelakan Virtu sangat rendah terhadap serangan musuh, sehingga sangat mudah untuk didekati, Virtu dibekali sebuah penghalang pertahanan berbentuk partikel bola bernama GN Field. Perlindungan ini dapat melindunginya dari berbagai serangan, seperti proyektil dan beam saber. Efek perlindungan ini dihasilkan oleh partikel GN yang terkompresi lalu kemudian dilepaskan melalui 4 generator bidang GN yang terpasang pada kaki dan GN Cannons. Perlindungan ini pertama kali diuji cobakan pada Gundam Pluton. Yang lalu kemampuan dari GN Field tersebut disempurnakan pada pengembangan Virtu, yang akhirnya juga diterapkan pada Gundam dan juga kapal perang Celestial Being. Sebenarnya, Gundam ini terdiri dari 2 Gundam yang berbeda dalam satu tubuh, di mana Virtu sebagai armor bagian luar, sedangkan Nadle pada bagian dalam. Walaupun Virtu hanya sebatas armor, namun karena spesifikasinya tinggi, Virtu tetap disebut sebagai Gundam. Hal itu terbukti dari tetapnya pemberian nomor model Gundam yang masing-masing berbeda. Sebelum difungsikan sebagai armor, bentuk awal Virtu sendiri diberi nama Virtu Fascicle. Sementara bentuk Virtu mengkhususkan diri dalam peperangan artileri untuk pertempuran armada dan penyerangan benteng musuh, Nadle yang dibekali sistem khusus adalah bentuk Gundam yang dirahasiakan dari musuh oleh Celestial Being. Penyembunyian ini bukanlah tanpa alasan, karena Nadle sendiri dirancang sebagai pengawas para Gundam Meister dalam pemilotan Gundam. Nadle memiliki sistem penting yang disebut sebagai sistem trial, di mana sistem ini memungkinkan pilotnya Thieria RD mengambil akses kendali semua Gundam Celestial Being secara paksa dalam kurun waktu tertentu. Tujuan sistem ini dibuat untuk melawan pengkhianatan dari Gundam Meister dan juga sebagai senjata rahasia untuk mengatasi adanya musuh yang mungkin akan merebut Gundam. Karena jangkauan efektif sistem ini sangat terbatas,
Untuk mengatasi ini, satu set perlengkapan khusus yang dikenal sebagai Aquos dikembangkan untuk memperluas jangkauan sistem. Namun, konsep perlengkapan ini tidak dimunculkan pada anime, melainkan hanya muncul di Mobile Suit Gundam Double OV. Selain Gundam Nadle, beberapa unit Gundam penerus dan juga pendahulunya seperti Gundam Artemi dan Seraphim juga menggunakan sistem trial ini. Layaknya manusia, wujud rambut merah yang terletak di kepala Nadle sebenarnya adalah sekumpulan kabel yang tersusun sebagai pemasokan partikel GN ke armor Virtu ketika Nadle masih berada di dalam Virtu. Nadle dan Virtu sama-sama dikembangkan dari Gundam Pluton. Sebelum konsep menyembunyikan Gundam di dalam Gundam digunakan, desain dari Gundam Pluton yang memiliki penggunaan Core Fighter adalah konsep awal para insinyur Celestial Being. Core Fighter diterapkan untuk melindungi dua faktor penting penunjang kesuksesan rencana organisasi, yaitu untuk menjaga kerahasiaan teknologi dari GN Drive mereka, dan juga memprioritaskan keselamatan pilot. Diharapkan, pilot dapat menyelamatkan diri bersama dengan GN Drive ketika Gundam dihancurkan. Namun, setelah dipertimbangkan, kelemahan dari Core Fighter sendiri adalah kurangnya kemampuan tempur pada pesawat kecil ini, karena minimnya persenjataan untuk ditempatkan pada pesawat Core Fighter. Jadi, hal itu membuat Celestial Being berpindah dan mengambil konsep seperti yang diterapkan pada Virtu dan juga Nadle. Berbeda dengan Celestial Being, para Innovates yang dipimpin oleh Ribbons Almag, mereka tetap menggunakan konsep Core Fighter pada seri Mobile Suit mereka. Itu seperti pada Gadesa dan juga Arch Gundam. Kembali ke Virtu. Saat armor Virtu dibersihkan, perlengkapan persenjataan Virtu juga dapat digunakan oleh Nadle. Seperti pada 2 GN Cannon yang ternyata memiliki pegangan khusus yang akan terungkap pada bagian bawah ketika Nadle menggunakannya. Namun satu titik di pertempuran lainnya, ketika Nadle diluncurkan tanpa armor Virtu, Thieria beralih menukar GN Cannon Virtu dengan persenjataan standar seperti GN Beam Rifle dan juga GN Shield. Setelah season 1 berakhir, Nadle maupun Virtu yang mengalami rusak berat dikembangkan kembali menjadi Gundam Seraphim yang dimunculkan pada season 2. Sedangkan para Innovate yang dipimpin oleh Ribbons Almag menggunakan data Virtu sekaligus Nadle yang didapat dari Veda sebagai basis pembuatan mobile suit khusus mereka, yaitu GN-Z003 Gadeza. Nah, itulah video penjelasan kita hari ini, Bray. Buat kalian yang suka dengan model Gundam Virtu ini, namun tidak puas dengan seri Gunpla NG maupun HG-nya, tenang, tinggal menunggu perilisan model kit Virtu dengan skala MG-nya yang akan dirilis pada tahun ini. Tinggal siapin budgetnya aja ya, Bray. Oke, terima kasih sudah menonton. Gua pamit, salam Gundam.